Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Tunisa SKM, merupakan peserta LASA Regional Bukit Tinggi Angkatan 4 Kelompok 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan learning journal terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 3. Untuk tutornya sendiri pada agenda 3 adalah Bapak Sohibul Azmi Rifai SE MSI. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus yaitu mengikuti pembelajaran yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus merupakan proses belajar yang dilakukan secara mandiri materi agenda 3 yang dapat diakses pada LMS peserta. Kemudian di dalamnya pun juga terdapat beberapa tugas yang nantinya bisa langsung diupload oleh peserta CPNS. Untuk learning journal merupakan pembelajaran sinkronus pada agenda 3, itu dilaksanakan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2003 dari jam setengah 2 hingga jam 5.45, yang berarti kurang lebih ada 4 jam. Selanjutnya adalah pembahasan di modul. Yang pertama adalah terkait Smart ASN yang terdiri atas tujuan pembelajaran dan juga literasi digital. Tujuan pembelajarannya adalah memberikan pengalaman kepada peserta tentang kedudukan ASN sesuai fungsinya dalam rangka terwujudnya smart government berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku. Sedangkan arti dari literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang berupa pekerjaan layak dan juga kewirausahaan. Selanjutnya adalah modul tentang manajemen ASN yang terdiri atas pengertian ASN, kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, dan terakhir adalah sistem merit. Oke, mari kita pahami. Pertama adalah manajemen ASN yang merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktik KKN. Kemudian adalah kedudukan ASN, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Selanjutnya adalah peran ASN. Di sini peran ASN ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan untuk hak dan kewajiban dari PNS dan P3K ini ada beberapa hal yang sama. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan juga fasilitas, kemudian mendapatkan cuti, kemudian mendapatkan pelindungan dan juga pengembangan kompetensi. Itu yang samanya. Untuk yang membedakan antara PNS dan P3 adalah P3 tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, selanjutnya adalah sistem merit, merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Oke, lanjut kepada tugas yang telah diberikan. Di sini terdapat 3 tugas. Tugas pertama adalah tugas individu, membuat ringkasan materi agenda 3 dan membuat peta karir. Tugas kedua, membuat learning journal seperti saat ini yang telah saya kerjakan dan membuat inovasi government award atau disingkat IGA. Kemudian yang terakhir adalah tugas individu, membuat video singkat smart aparatur sipil negara. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Ayo sama-sama kita ketahui apa positif dan negatifnya. Jika belajar secara sinkronus, menurut saya itu kita bisa melakukan bertanya kepada tutor. Kemudian
Keaktifan peserta dapat dilihat secara langsung karena kita mempergunakan Zoom, mengaktifkan kamera, kemudian mendapatkan materi lebih maksimal dari penjelasan tutor. Sedangkan negatifnya, tentu saja jika akses internet kita terganggu, maka pembelajaran yang beberapa detik yang lalu tentu akan ketinggalan. Kemudian waktu terbatas dalam pembelajaran dan pertanyaan dibatasi karena keterbatasan waktu. Kita ketahui Zoom itu ada batasan waktunya. Dan untuk asinkronus, positifnya kita bisa belajar sesuai karakteristik pribadi. Contoh, ingin sambil digambar, ingin sambil digarisbawahi, atau pakai kata-kata magic, boleh. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui informasi dari berbagai sumber, bisa melihat YouTube, dari Google, yang lain pun bisa. Dan terakhir, mendorong diri sendiri untuk lebih aktif lagi belajar. Nah, sedangkan negatif dari asinkronus itu adalah keberhasilan pemahaman itu tergantung kemandirian peserta. Semakin rajin, maka ilmu didapat banyak. Semakin pemalas, tentu saja ilmunya akan sedikit. Yang kedua, negatifnya adalah terkendala pada jaringan jika ingin mereview materi. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk mendownload terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah cepat merasa bosan dan jenuh. Kita ketahui ya, kalau belajar sendiri itu keinginan untuk belajar tuh lebih berkurang. Jadi timbullah rasa bosan dan jenuh, dan untuk bertanya tertunda karena kan kita tidak berhadapan langsung dengan tutornya. Nah, sekian pembahasan saya terkait pembelajaran pada agenda 3, baik sinkronus ataupun asinkronus. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan see you next time.